إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, di mana Muhammad bin Sirin berkata, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya, di mana Imam Muslim membawakan dengan sanadnya ya kepada Muhammad bin Sirin. Ia berkata, kunna lam yakunu yas'aluna 'alal isnad. Mereka tidak pernah bertanya tentang apa itu sanad dahulu. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi tatkala telah muncul fitnah. Apa yang fitnah yang dimaksud? Sebagian ulama mengatakan fitnah yang dimaksud yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, seperti Khawarij dan Syiah. Tatkala terjadi fitnah, qulna, kami berkata, sammu lana rijalakum. Sebutkan rijal-rijal kalian. Sebutkan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Fayunzar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah, kalau ternyata dia ahli sunnah, fayuqbalu hadithuhu, diterima hadisnya. Wa illa, kalau ternyata dia bukan ahli sunnah, fala yuqbalu hadithuhu, maka hadisnya tidak diterima. Itulah ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ikhwatul iman, azani Allah, semenjak itu para ulama memeriksa sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membawa hadis dilihat, diperhatikan. Jadi pelajari siapa orang ini, siapa namanya, ya, di mana dia lahir, kapan dia meninggal, ditulis dan dicatat baik-baik. Demikian pula diperhatikan siapa gurunya, kepada siapa saja dia mengambil, ke negeri mana saja dia pergi. Iya. Yang ketiga, diperhatikan bagaimana kefiqahan dia di dalam meriwayatkan sanad. Apakah dia memang dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan sanad atau tidak. Iya. Semua dicatat baik-baik ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah ya akhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, bila kita perhatikan bagaimana ya para ulama membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan, kita akan dapati bagaimana kesungguhan dan luar biasa mereka ya di dalam membela sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan ya seorang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah yang bernama Al-Hasan bin Surarah, kunna idza aradna an na'khudha hadisan an ahadin. Kami kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami akan memperhatikan orang itu 2 bulan. Ya wa natasa'alan, dan kami akan tanya ke orang-orang tentang dia. Ya. Bayangkan, mereka sampai memperhatikan seorang rawi hadis ya sampai 2 bulan. Ditanya tentang bagaimana kefiqahannya, ditanya tentang siapa dia, namanya, asalnya dari mana, ya. Ditanya juga ya tentang ikhwatul Islam, azani Allah, kelahirannya, ya. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, azani Allah, mereka pun mengklasifikasikan perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi beberapa klasifikasi. Ada perawi yang fiqh dan ada perawi yang ternyata ya bukan perawi yang fiqh. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, dengan sanad, dengan memeriksa sanad, ya, orang-orang zindik tidak lagi berani untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, ya setiap orang akan berani berkata Rasulullah bersabda seenaknya demikian. Tapi dengan adanya sanad, para ulama kemudian memeriksa satu persatu perawi-perawinya. Subhanallah. Berkata Ibnu Hazm, naqlu thiqati 'ani thiqati يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال خص به المسلمين دون سائر الملل وأما مع الإرسال والإضلال فيوجد في كثير من اليهود ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. Kata Ibnu Hazm, penukilan ya perawi yang fiqah dari perawi lain yang fiqah sampai kepada Rasulullah SAW ya secara bersambung itu adalah kekhususan yang Allah khususkan untuk kaum muslimin saja tanpa agama yang lainnya. Ya, adapun orang Yahudi sanad-sanad mereka rata-rata terputus ya. Paling banter kata beliau cuma sampai kepada Syam'un, dan itu pun juga sudah 30 abad ya setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia ya. 30 waktu luar biasa. Makanya subhanallah ya tidak ada di dalam ilmu di dalam agama Yahudi pelajaran tentang sanad hadis ya. Tidak pernah pula di dalam agama Nasrani pelajaran tentang sanad, tidak pula agama-agama yang lainnya. Makanya ya akhi subhanallah, ya ilmu sanad, mempelajari sanad itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum muslimin.